Amin. Halo. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya. Kita semua kuasa harusnya memiliki perkataan yang luar biasa. Itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Perikop hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca secara bergantian ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tema hari ini departemen kita yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Sudah semuanya buka Alkitabnya? Belum. Kalau sudah katakan amin ya. Sama-sama kita ganti-gantian. Satu ayat 1. Matius 18 ayat 21 sampai 36. 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Berganti-gantian sampai semuanya kebagian membaca satu persatu. Tema berikutnya mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya awal ya. Nanti kalau kita punya lagi buat kegiatan boleh. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Matius 18 ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat terakhir ya. Pas kali ini ya 35 ayat terakhir juga ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Jadi perikop hari ini mengenai mengampuni, tapi contohnya diambil contoh dalam firman Tuhan ini mengenai utang, di mana yang satu memiliki utang kepada si A atau kepada si B, tetapi utang si A diampuni, dibebaskan. Seperti saat kita di bulan ini, DKI Jakarta memberi pengampunan denda pembayaran pajak. Jadi kalau kita terlambat membayar pajak kena denda, dan bulan ini DKI memberikan pengampunan bebas denda. Artinya negara sudah memiliki komitmen untuk mengampuni ketika ada warga yang bersalah. Tetapi si B yang memiliki utang di si A, tetapi dia tetap menagihnya walaupun si A ini sudah diampuni utang-utangnya oleh raja. Jadi
Maksud firman hari ini memberikan kepada kita supaya kita bisa mengampuni saudara-saudara kita. Bagaimana kita dapat mengampuni itu? Bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita dapat mengampuni saudara kita yang salah. Ini katakanlah ini bukan hanya sebagai utang. Misalnya, ya, ada istri kita yang sering tidak mendengar apa yang menjadi nasihat kita, membuat kita jadi marah. Ya, apakah istri kita semuanya baik-baik aja selama ini? Bapak-bapak coba, pernah kayak kita melawan atau membantah? Sering ya. Begitu juga suami ya. Sudah dinasihatin istrinya jangan A, jangan B, tetap melakukan ya. Jadi makna mengampuni ini seperti cerita dalam Matius ini, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah aku harus mengampuni 7 kali? Tapi pemikiran Petrus saat itu, mengampuni 7 kali itu sudah hal yang paling sempurna menurut dia. Udah paling hebat dan paling istimewa ketika kita mengampuni. Misalnya Bapak Wilson, kan, berbuat salah sama saya, sampai 7 kali saya ampuni, itu udah istimewa menurut aku. Seperti pada saat yang Petrus, karena di zaman Romawi saat itu mengampuni itu cukup 3 kali. Sekali dia maafkan, 2 kali dia maafkan, 3 kali tidak ada maaf, masuk penjara. Itu pada zaman Romawi. Tetapi Petrus bertanya sama Yesus 7 kali, dia merasa sudah paling sempurna. Apa jawab Yesus kepada Petrus, Bapak Ibu? Coba. Apa? Kita sama-sama saja, kok mengerti? Apa jawab Yesus kepada Petrus ketika dia bertanya? Coba, ada yang bisa jawab? Bukan 7 kali. Bukan 7 kali. Bukan 7 kali, tapi 7 kali. Nah, jawab Yesus pada Petrus bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? Siapa yang pintar matematika di sini? 490. Tapi maksud Yesus itu bukan 490 kali kita mengampuni. Maksud firman di sini kita harus mengampuni itu selalu mengampuni. Tidak ada batas. Itu maksud Yesus. Kita mengampuni saudara kita, mengampuni istri kita, suami kita, anak kita, itu tidak ada batasannya. Itu maksud Yesus. Bukan harus 493. Jadi maksud Yesus di sini, kita mengampuni itu tak terbatas. Amin. Luar biasa kan? Tapi kalau kita misalnya ada saudara kita, tetangga kita, satu kali kau maafin kau, jangan 2 kali ya. Bertunjang bang, ngeri kali bertunjang. Tapi, ya kan? Tapi Yesus mengajarkan itu, mari kita memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan itu? Ada alasannya. Kita baca di Efesus 4 ayat 22. Coba. Jawabannya ada di situ. Efesus 4 ayat 32, baca, ya kan? Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Ulang itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
kasih kamu kepada yang lainnya. Ramah katanya. Selain ramah, apa katanya lagi? Saling mengampuni. Sebagaimana Yesus selalu mengampuni kita. Jadi ketika misalnya adalah yang orang yang sama menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan selain mengampuni? Ketika orang yang sama menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan selain mengampuni? Tadi kan firman yang tadi ayat 32, hendaklah kamu saling ramah. Ketika kita sudah mengampuni, misalnya salah sama aku, besok kalau ketemu, gak mungkin lah aku buang muka. Kalau kita mengampuni, tentu kita harus ramah. Itu harus senyum. Jangan bilang kita mengampuni, tapi ketika dia lewat, sudah buang muka. Nah itu bukan mengampuni itu. Amin. Ya. Jadi untuk mengampuni itu Bapak Ibu memang tidak mudah. Tapi ketika kita mau dan mengerti bahwa ketika kita berbuat salah, Bapak kita yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu sebabnya. Makanya kita harus tahu poin itu. Ya. Amin. Jadi ingat, ketika saya tidak mengampuni Lady Wilson, dosaku juga nggak akan diampuni sama Bapak. Jadi bagaimana? Ya kita harus mengampuni supaya dosa kita juga diampuni. Tidak ada di antara kita orang yang benar. Benar? Ada kasihnya yang suci, yang tidak pernah bersalah sama tetangganya. Tetangga itu pasti ada perselisihan. Entah 3 bulan, habis itu bulan ke-6 berdamai lagi kan, bulan ke-7 ngerumpi, ya kan, bulan ke-8 berantem lagi, itu biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk terus mengampuni. Tidak ada batasannya, seperti orang Romawi saat itu. Mengampuni itu batasnya cuma 3 kali. Misalnya kalau Tuhan mengampuni kita cuma 3 kali, apa yang terjadi sama kita? Hah? Ampun. Misalnya itu diterapkan. Kita mengampuni si A 3 kali. Keempat kali dia bikin salah lagi, bikin dosa lagi. Begitu juga Tuhan buat kita begitu. Apa yang terjadi sama kita? Mampu. Tentu sama kita tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada keselamatan lagi kalau Tuhan menerapkan hal yang sama buat kita. Makanya Yesus telah mati di kayu salib untuk sebagai jembatan supaya kita dapat pengampunan. Maka sebab itu, mari kita saling mengampuni, baik sama saudara, sama istri, walaupun kita berada di mana, Pak, damai, benar? Karena tertulis kan, jangan sampai apa itu? Kita harus mengampuni. Petrus saja yang sudah menyangkal sampai 3 hari dapat pengampunan, apalagi kita. Jadi marilah kita saling mengampuni. Jadi penutup renungan hari ini ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba Topiel dibaca penutup renungan hari ini mengenai teks. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itulah penutupnya buat kita.
Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saya ulangi ya, kita simak ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia di sini Tuhan ya, Allah ya, Ia di sini adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil buat kita Bapak Ibu. Benar? Tetapi saudara kita, teman kita belum tentu setia. Iya, belum tentu setia. Ketika kita lagi kesusahan itu pura-pura kabur, pura-pura tidak mendengar, itu teman. Terus ketika dapat bansos, ya kan, yang satu sama yang lainnya, itu adil, belum tentu. Tetapi Tuhan di sini mengatakan Dia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita datang kepada Dia, mengampuni dosa kita, percayalah Dia setia dan adil mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus kami telah mendengar dan dengan firman daripada Engkau yang berkenan untuk saling mengampuni. Tuhan, kami tahu kekurangan kami tahu keterbatasan kami pada satu saudara-saudara yang kami Tuhan. Tapi lewat hari ini Tuhan, kami dihindarkan dengan firman-Mu untuk mengampuni dan memaafkan atas kesalahan saudara-saudara. Biarlah firman-Mu boleh kami dengar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan serahkan Roh Kudus untuk mengampuni hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari lagu Betapa Hatiku. Berapa yang dia mak? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup bersepakat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita tutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur karena pergumulan kami di dunia ini, kami bisa mendapatkan kekuatan dan kesegaran serta damai sejahtera dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan Immanuel selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau melimpahkan kekuatan dan pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu hingga kami berkemenangan di dalam perkara. Terima kasih Bapa, urapi kami setiap kami di sini. Begitupun juga saudara-saudara kami yang belum hadir bersama kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami.
Sama-sama kita berbaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa